Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita mulai dengan pembacaan matan dari Kitabut Tauhid dari bab yang pertama. Bab yang pertama memiliki judul yang sama dengan judul kitabnya. Al-Muallif rahimahullahu ta'ala menyatakan Kitabut Tauhid. Seakan beliau mengatakan ini adalah Kitabut Tauhid. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa metode Al-Muallif rahimahullahu ta'ala di sini adalah dengan menyebutkan judul dan berikutnya dengan menyebutkan dalil-dalil terkait, baik dari Al-Quran, kemudian dengan sunnah, kemudian dengan asar, dan ada sesekali komentar beliau sedikit. Kitabut Tauhid, tentang kitab dan At-Tauhid, kita sudah bahas sebelumnya. Langsung pada wa qaulillahi ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Adz-Dzariyat ayat ke-56. Wa qawlihi wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat ke-36. Wa qawlihi wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ini di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja, jangan persekutukan dia dengan sesuatu apapun. Surah An-Nisa ayat 36. Wa qawlihi qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dzalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurbah wa bi 'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ini wasiat panjang dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qawlih wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh al-ayah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini menjelaskan bahwa ayat yang tadi disebutkan itu adalah wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang terakhir. Beliau berwasiat dengan ayat-ayat ini. Selanjutnya wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain. Sudah kita bacakan matan dari kitab Tauhid pada bab yang pertama. Mari kita terjemahkan dulu matan tersebut dan kita cukupkan untuk episode ini sampai pada terjemahan matannya saja dulu ya. Yang pertama, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala. Ini adalah Kitabut Tauhid dan perihal firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan. Perhatikan di sini ada kata ma yang merupakan nafiyah, menegasikan. Khalaqtu juga fi'il madhi, aku ciptakan. Tidaklah aku ciptakan. Tentang apa ini? Tentang apa yang telah diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam bahasa kita, tidaklah pernah aku ciptakan. Tidak sekali-kali aku ciptakan. Tak satu pun yang kuciptakan, Allah sudah menciptakannya. Dan Allah menyatakan wa ma khalaqtu, dan aku tidak pernah menciptakan al-jinna, jin, wal insa, maupun manusia. Ini penafian. Penafian ini harus dilanjutkan. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Kalau berhenti sampai di situ, nanti kita menafikan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Jadi, illa liya'budun, kecuali liya'budun. Lamnya di sini adalah lamut ta'lil. Untuk apa Allah ciptakan jin dan manusia? Tidaklah kuciptakan mereka melainkan liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku saja. Mengapa ada saja di sini dalam penerjemahannya? Kita perhatikan di dalam ilmul ma'ani, cabang dari ilmul balaghah, bahwa hadfu ya'il mutakallim di sini itu menunjukkan uslubul qasr. Uslubul qasr merupakan salah satu cara, uslub atau cara untuk menunjukkan simplifikasi atau pengkhususan. Allah mengkhususkan dirinya saja yang berhak diibadahi oleh semua makhluknya. Maka penerjemahannya yang lebih pas atau mendekati tepat adalah, dan tidaklah pernah aku ciptakan bangsa jin maupun manusia melainkan dengan tujuan
agar mereka menghambakan dirinya kepadaku saja. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula, dan telah kami utus seorang rasul pada setiap umat. Ada utusan berarti ada misi yang dibawa. Apa misi yang dibawanya? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Agar para rasul itu menyerukan kepada kaumnya masing-masing. Apa seruannya? Wa'budullah. Sembahlah Allah saja. Jadikan kalian hamba-hamba Allah saja. Wajtanibut taghut, dan hindarilah penghambaan terhadap taghut. Maka di dalam masalah ubudiyah ini, kalau bukan Allah yang disembah, berarti taghut yang disembah. Selanjutnya, wa qawlihi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memutuskan sebuah keputusan. Apa ketetapan dan keputusan Allah? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian sembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana. Berikutnya, terhadap kedua orang tuamu, kau harus berbuat baik. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan antara ibadah kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua, di sini disebutkan secara sejajar dengan kata wa. Dan wawul ataf menunjukkan kesetaraan. Padahal kita tidak mungkin memahami bahwasanya orang tua kita sejajar dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi makna ataf di sini apa? Maknanya adalah bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita itu menempati posisi yang sangat tinggi. Sebagaimana kita harus fokus pada ubudiyah kita kepada Allah, maka jangan lupa fokus kita juga pada berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain adalah amal yang sangat tinggi. Diperjelas kemudian tentang sikap kita kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau keduanya sudah sampai lanjut usia, baik salah satu maupun kedua-duanya, maka yang harus kita jaga di antaranya adalah fala taqul lahuma uf. Jaga perkataan. Perkataan ini sering lebih tajam daripada jarum terhadap tubuh kita. Sampai kata ces, itu saja sudah tidak boleh. Apalagi lebih dari itu. Wala tanharhuma, terlebih lagi sampai membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepadanya perkataan yang baik, yang mulia, yang santun, yang membuat hati mereka berdua menjadi nyaman. Wakhfid lahuma janahadzul, dan rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Minar rahmah, atas dasar rahmah, bukan atas dasar keterpaksaan. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan, mohonkan kepada Allah, Rabb, wahai Rabbku, irhamhuma, berikan kasih sayangmu kepada kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku saat kecil. Selanjutnya wa qaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan ibadahilah Allah saja dan jangan persekutukan Allah dengan sesuatu pun. Selanjutnya adalah wasiat Nabi alaihi salatu wassalam menjelang akhir hayatnya
dengan surah ini, dengan ayat ini. Qul, kata Allah, katakanlah. Ta'alau, kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan Allah atas kalian. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah berbuat syirik. Kedua, wabil walidaini ihsana. Hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, ini kalau tadi kan yang diharamkan. Kalau yang diharamkan berarti haram uququl walidain. Haram bagimu untuk tidak birrul walidain. Gitu. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan sekali-kali membunuh anakmu gara-gara takut miskin, takut fakir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi kalian rezeki, begitu pula anak-anak kalian. Ini memberikan indikasi bahwasanya anak-anak yang kita lahirkan itu sudah ada dalam jaminan Allah Azza wa Jal. Sampai ajalnya mereka akan diberi rezeki oleh Allah. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Berikutnya, jangan kalian dekati dosa-dosa besar, terutama dosa zina. Al-fawahish di sini identik dengan zina. Ya, baik zahir maupun batin. Wala taqtulun nafsa. Jangan sekali-kali kalian bunuh orang. Nyawa orang. Allati harramallahu illa bil haq. Yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kecuali dengan hak. Artinya apa? Pada keadaan-keadaan tertentu. Orang-orang tertentu. Bisa jadi memang berhak dibunuh. Maka ada yang dirajam. Ya, orang yang membunuh kemudian dibunuh. Itu memang haknya. Tidak ada masalah. Tentu ada aturannya. Khusus dalam hal ini. Yang harus didetailkan lebih lanjut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menggunakan akal sehat kalian. Maka sesungguhnya pemberlakuan syariah itu cocok dengan akal sehat. Justru ketika syariah dilencengkan, tidak diamalkan, menunjukkan bahwa akal kalian tidak sehat. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan jangan kalian dekati harta yatim kecuali dengan cara yang terbaik sampai dia balik. Ini aturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan harta anak yatim. Anak yatim tentunya tidak disebut yatim kecuali sebelum balik. Sebelum baliknya ayahnya meninggal, maka warisannya seyogianya dikembangkan. Dikembangkan. Sehingga tidak dimakan oleh zakat. Tidak habis oleh zakat. Dikembangkan. Setelah dia balik, maka serahkan dia untuk mengelola. Dan ini ada sebuah isyarat bahwa hendaknya kita mendidik anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga begitu balik, itu anak betul-betul mandiri. Balik itu kemandirian. Maka pendidikan harus berorientasi pada kemandirian anak. Batasnya sampai kapan? Begitu dia balik, maka anak sudah mandiri. Jangan seperti kita selama ini sampai umur 25 tahun, anak belum juga mandiri. Sampai mau nikah pun masih minta kepada orang tua. Selanjutnya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan tepati ukuran dan takaran. Timbangan, ukuran, takaran. Jangan dikurangi. Adil. Presisi. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani siapapun kecuali sekadar kemampuannya. Ini terkait dengan kalimat yang tadi. Karena kemampuan untuk bisa adil itu sebuah kemampuan yang sangat sulit. Yang mampu adil secara presisi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang harus kita lakukan adalah usaha untuk bisa adil. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil terhadap mereka. Maka salah satu penyebab kita tidak bisa adil adalah like and dislike. Kalau kita suka, kita lebih-lebihin. Kalau kita tidak suka, kita kurang-kurangin hak orang. Maka kesampingkan urusan suka dan tidak suka. Ini anak saya, maka harus saya bela walaupun salah. Nah, ini tidak benar. Maka kesampingkan perasaan itu. Kalau pengen adil, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian mengatakan sesuatu, maksudnya apa? Memutuskan keputusan atas suatu perkara, maka adillah meskipun mengenai keluargamu sendiri, kerabatmu sendiri. Ternyata kerabatmu yang harus dihukum, ya dihukum. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang Fatimah radhiyallahu anha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam apa? "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, aku langsung yang memotong tangannya. Ini keadilan. Selanjutnya wa bi'ahdillahi aufu, dan tepati, tunaikan perjanjian kalian dengan Allah. Perjanjian untuk beriman, perjanjian untuk bertauhid kepada Allah, ya, untuk taat kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah apa yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian ingat. Ingat-ingat selalu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah Azza wa Jalla, dan inilah jalanku yang lurus. Ikuti. Ikuti jalan yang lurus ini. Garis lurus. Ikuti, jangan garis miring. Apalagi bengkok-bengkok. Wala tattabi'us subul. Dan jangan ngikuti banyak percabangan jalan yang bengkok-bengkok, yang garis-garis miring itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ini sebuah indikasi bahwasanya apabila kita ingin bersatu, maka bersatulah di bawah naungan jalan Allah. Tujuan kita sama, cara kita sama, tujuan kita Allah, cara kita mengikuti sunnah Rasulullah. Insya Allah bersatu. Bersatu bukan dengan membuat partai-partai, membuat kelompok-kelompok, membuat pecahan-pecahan organisasi dan sebagainya. Bukan, tetapi dengan mempersatukan manhaj. Cara berpikir, cara pandang, keyakinan, cara beragama kita sama. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian yang Allah wasiatkan kepada kalian. Diharapkan dengan demikian kalian bertakwa kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengonfirmasi bahwa inilah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Dan Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an menjelaskan bahwa beliau pernah boncengan dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan ditanya oleh Nabi, "Hei Mu'adz, kamu tahu nggak apa haknya Allah terhadap hambanya dan apa hak hambanya kepada Allah?" Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sopannya, beliau katakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa hak Allah atas hambanya adalah jangan pernah hamba itu musyrik. Hak hamba atas Allah apa? Kalau orang musyrik, tak akan pernah Allah azab dia. Ini fokus daripada bab ini. Hak Allah atas hambanya. Maka dari itu judul kitab Tauhid itu adalah Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bab ini menjelaskan secara globalnya adalah
hak Allah atas hambanya dan hak hambanya atas Allah Azza wa Jal, dan bahwasanya tujuan manusia dan jin makhluk ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah saja, jangan pernah musyrik. Demikian apa yang bisa kami sampaikan secara global tentang bab yang pertama dari Kitabut Tauhid. Bertemu kembali insyaallah pada episode berikutnya yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.